Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi guru dalam pengelolaan kelas, di mana ini merupakan mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elsa dengan NIM 2403299. Perkenalkan, nama saya Siti Naferinda Sanjaya dengan NIM 2400050. Halo, perkenalkan, nama saya Wina Sugirahayu dengan NIM 2407832. Oke, baik. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari pengelolaan kelas. Jadi, apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada guru sebagai perencana. Tentunya guru harus mampu menyusun tujuan, metode, dan juga alur pembelajaran. Perencanaan yang baik menghindari gangguan dan membuat kelas lebih terarah. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola pembelajaran. Tentunya guru harus mampu mengatur waktu, kegiatan, dan interaksi selama pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator dan motivator. Tentunya guru ini harus memfasilitasi proses belajar dengan menyediakan sumber, dukungan, dan juga dorongan agar siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada guru sebagai pemimpin kelas. Sebagai pemimpin kelas, guru bertanggung jawab untuk mengatur jalannya kegiatan belajar. Guru membuat aturan yang jelas, menjaga disiplin, dan menjadi contoh perilaku yang baik bagi siswa. Dengan kepemimpinan yang baik, suasana kelas akan tertib, nyaman, dan semua siswa belajar dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada guru sebagai desainer lingkungan belajar. Pada peran ini, guru menata ruang kelas agar mendukung proses belajar. Misalnya mengatur posisi tempat duduk supaya siswa dapat fokus, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan memastikan semua siswa mudah dipantau. Lingkungan belajar yang baik akan membuat siswa lebih semangat dan nyaman dalam mengikuti pelajaran. Lalu yang terakhir ada guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru menilai proses dan hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga mengevaluasi apakah cara mengelola kelas yang sudah dilakukan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Dengan evaluasi ini, guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada indikator pengelolaan kelas yang baik. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan yang baik ialah bersifat menantang dan memacu siswa untuk belajar, memberikan rasa ramah dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Indikator pengelolaan kelas yang baik adalah yang pertama, menciptakan kondisi belajar yang optimal. Selain menciptakan kondisi belajar yang optimal, guru juga dapat menciptakan kondisi belajar yang nyaman, tenang, sejuk, sehingga sangat membantu perhatian siswa pada materi pelajaran. Lalu yang kedua, tanggap terhadap perilaku siswa, yaitu menunjukkan sikap tanggap. Perilaku positif atau negatif yang muncul di dalam kelas harus dapat disikapi dengan baik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dengan memusatkan perhatian secara terus-menerus terhadap siswa, dapat mempertahankan konsentrasi siswa yang disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang akan dicapai. Lalu yang keempat, memberikan tujuan dan petunjuk yang jelas.
sering terjadi kurangnya konsentrasi siswa disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang akan dicapai. Lalu yang terakhir, memberikan teguran dan penguatan. Teguran diberikan untuk mengarahkan tingkah laku siswa, dan penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon positif dengan cara memberikan pujian dan penghargaan. Baik, slide selanjutnya ada dampak positif dari pengelolaan kelas yang baik. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika kelas dikelola dengan baik, misalnya melalui aturan yang jelas, alur pembelajaran yang terstruktur, serta suasana yang kondusif, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Guru dapat menyampaikan materi dengan lebih optimal, dan siswa dapat menerima informasi tanpa gangguan. Dan yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pengelolaan kelas yang baik seringkali menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Hal ini membuat siswa merasa dihargai, aman, dan berani untuk berpendapat. Dan yang ketiga, meningkatkan perkembangan sosial dan emosional siswa. Kelas yang terkelola dengan baik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi pada hubungan antar siswa, misalnya melalui kerja kelompok, komunikasi yang positif, dan pembiasaan tata krama. Dan yang keempat, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Dengan adanya aturan kelas yang jelas dan konsisten, siswa akan terbiasa bertanggung jawab terhadap perilaku dan tugas mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi akademik siswa. Semua dampak yang sudah saya jelaskan tadi pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya prestasi siswa. Ketika siswa terlibat, termotivasi, memahami materi dengan baik, serta berada dalam lingkungan belajar yang positif, hasil akademik mereka pun cenderung akan meningkat. Adapun kesimpulan dari fungsi guru dalam pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru memiliki peran utama sebagai perencana, pengelola, fasilitator, pemimpin kelas, desainer lingkungan belajar, serta evaluator. Ketika fungsi-fungsi ini dijalankan dengan baik, suasana belajar akan menjadi lebih tertib, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan siswa secara akademik maupun sosial emosional. Pengelolaan kelas yang efektif juga mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, kedisiplinan, serta prestasi belajar siswa. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga materi ini dapat menjadi ilmu yang baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.